Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 18 Januari 2023 kita bisa berkumpul kembali di halaman Gedung Sate ini dalam rangka podcast Rabuan. Dalam hal ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, pihak pengamanan dari Gedung Sate dan pihak-pihak lain yang ada di lokasi ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat di muka umum berupa podcast hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian pada hari ini teman-teman kita datang ke Gedung Sate ini yang ke-7 kalinya dalam rangka tetap menyuarakan mengenai permasalahan tata ruang yang menjadi sorotan utama kami, kemudian permasalahan mengenai BUMD Jawa Barat yang merugi, kemudian permasalahan mengenai jual beli jabatan. Sampaikan kembali dalam podcast hari ini, dan kami juga menemukan temuan baru, ada permasalahan baru dalam BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebelum melaksanakan pada orasi, kita akan membacakan dulu pernyataan sikap terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Saudara Arif. Kepada Saudara Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023, kami elemen masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia LSM PMPLI hadir dalam sebuah pergerakan untuk bersuara terhadap adanya dugaan permasalahan bahwa terkait dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kantor BKD Provinsi Jawa Barat. 1. Diduga ada kolusi dalam penunjukan jabatan, penempatan jabatan tidak objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penempatan Kepala Badan Penghubung yang bermasalah Saudara AHA sebagai Kepala Badan Penghubung yang meskipun posisi eselon 3A tetapi menjadi Kepala Perangkat Daerah, menjadikan tanda tanya di sebagian besar PNS di Jawa Barat. 2. Dugaan beberapa orang eselon 3A didemosi ke eselon 3B tanpa ada prosedur seperti di Dinas Indap, Setwan, Badan Diklat, UPT Peternakan. 3. Diduga sistem SIM Jawara yang dibuat untuk legalisasi Jawara Gubernur bisa diutak-atik oleh orang, termasuk pembohongan asesmen dan presentasi bobot penilaian. Terkait pembiaran kepada pelanggar tata ruang yang melibatkan dukungan perbankan. 1. Dugaan lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait adanya pelanggaran tata ruang kawasan KBU. 2. Dugaan pembiaran atau tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggar tata ruang di kawasan KBU. 3. Diduga pihak perbankan telah mengucurkan dana sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah kepada RRP, salah satu perusahaan pengembang perumahan di wilayah Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang diperuntukkan 12 konsumen. Hal tersebut dilakukan dengan dasar perjanjian kerjasama antara pihak PT RRP dengan pihak perbankan dan diduga menggunakan dokumen fiktif atau tidak valid. Bahwa atas dugaan tersebut di atas disinyalir masih ada PKS lainnya yang sama menggunakan dokumen fiktif. PT Jaswita
Satu, sebagai BUMD diduga membebani keuangan negara. Banyak tenaga kepegawaian yang bekerja di PT Jaswita diduga tidak profesional di bidangnya, serta banyak oknum-oknum yang ada di PT Jaswita menjadi penyebab kerugian anggaran bagi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Diprediksi ada kerugian drastis di PT Jaswita yang tadinya di tahun 2022 rugi Rp 9,79 miliar menjadi direncanakan rugi 19,78 miliar. Di RKAP 2023 rugi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. 3. Kantor pusat direncanakan 2023 mengalami kenaikan kerugian 55,6% dibanding 2022 menjadi rugi bersih Rp 18,4 miliar. Kantor pusat menjadi beban yang besar, di mana beban admin dan umum kantor pusat menjadi 59,35% seluruh beban administrasi dan umum Jaswita. 4. Laba JBP di RKAP tahun 2023 cuma 15 juta, sementara kantor pusat telah tetap rugi Rp 19 miliar. Untuk itu, kami Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia LSM PMPRI menyatakan sikap serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dengan menjunjung tinggi kaidah Undang-Undang Dasar 1945. Sikap Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Rakyat Indonesia LSM PMPRI. 1. Meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindak tegas para oknum penjual beli jabatan. 2. Meminta Mendagri untuk membentuk pansus hak angket di ruang lingkup Provinsi Jawa Barat untuk mendisiplinkan para ASN yang tidak layak promosi jabatan, serta untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana gratifikasi suap menyuap dalam promosi jabatan. 3. Meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk menutup dan menyegel bangunan milik developer yang melanggar aturan tata ruang. 4. Menindaklanjuti terkait dugaan kucuran dana dari BNI kepada developer yang tidak memiliki izin. 5. Meminta penjelasan dari Direktur PT Jaswita terkait permasalahan kerugian dan banyaknya kejanggalan di PT Jaswita. 6. Copot semua oknum yang ada di PT Jaswita yang secara sadar terlibat mufakat jahat dalam permasalahan di atas. 7. Penjarakan semua oknum yang menjalankan mufakat jahat tersebut. 8. Meminta Kejati Jabar untuk sesegera mungkin mengusut kasus dugaan gratifikasi jual beli jabatan di ruang lingkup PKD Provinsi Jawa Barat. Ultimatum bahwa suara kami masih ada. LSM PMPRI berdaya, LSM PMPRI berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Arif yang telah membacakan pernyataan sikap. Mungkin tambahan dari Kang Ilyas, ada? Silahkan. Ya baik teman-teman, pada hari ini kita kembali ke sini dalam rangkaian yang sama, bahwa masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dan perlu kita diskusikan mengenai permasalahan-permasalahan yang kemarin hari kita bahas. Bahwa pertama mengait kerugian yang dialami oleh badan usaha. Ini merupakan sebuah hal yang fatal teman-teman semua. Kenapa? Karena badan usaha itu dibentuk untuk mendongkrak ekonomi teman-teman. Untuk mendongkrak penghasilan, untuk mewujudkan ekonomi kreatif. Tetapi pada dasarnya hari ini badan usaha yang dibentuk tersebut ternyata carut marut teman-teman. Dari mulai sumber daya manusianya, kemudian pengaturan anggarannya, hingga kalkulasi penghasilannya teman-teman semua. Ini merupakan kerugian yang harus kita perhatikan teman-teman.
Apakah kerugian ini disebabkan oleh faktor eksternal atau disebabkan oleh faktor internal? Jika kerugian disebabkan oleh faktor eksternal dalam dunia perdagangan atau bisnis, ini hal yang lumrah teman-teman. Karena dalam berbisnis itu ada untung ada rugi. Ini hal yang lumrah. Tetapi ketika permasalahan usaha ini, badan usaha ini disebabkan oleh permasalahan internal, kerugian ini disebabkan oleh permasalahan internal. Nah, ini adalah sebuah penyakit teman-teman. Karena mungkin saja dugaan kami bahwa anggaran ini tidak benar dalam realisasiannya atau tidak benar dalam pelanggarannya teman-teman, sehingga menyebabkan sebuah kerugian. Dan ini yang terjadi di salah satu BUMD di Provinsi Jawa Barat. Bahkan minggu depan kita akan turun mengenai kerugian juga di salah satu PT BUMD di Jawa Barat teman-teman. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa hal-hal seperti ini jarang diketahui, namun menjadi asas manfaat bagi sebagian pihak untuk penyokongan sebuah pengumpulan sebuah dana teman-teman. Entah untuk apa. Dan hal ini harus kita perhatikan teman-teman. Karena mau tidak mau, ketika BUMD dibiayai oleh keuangan Pemprov, artinya dibiayai oleh keuangan masyarakat teman-teman. Dan ini harus kita ketahui kemana alurnya teman-teman. Nah, itu permasalahan pertama mengenai BUMD. Kemudian mengenai tata ruang teman-teman. Dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa dalam tata ruang dan pengoperasionalan gedung itu ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama mengenai SLF, kedua mengenai SLO. SLF itu standar layak fungsi. Sebuah gedung itu ketika akan dibangun itu harus mempunyai dulu kajian SLF-nya. Kemudian ada AMDAL dan lain sebagainya, itu harus dikaji teman-teman. Karena standar layak fungsi sebuah gedung ketika tidak diturunkan oleh pihak perizinan, berarti gedung itu tidak layak untuk didirikan. Bisa saja mengganggu ruangan atau spesifikasinya tidak sesuai, dan itu akan mengakibatkan sebuah hal yang saya rasa negatif teman-teman. Kenapa? Ketika gedung ini diizinnya itu adalah 2 tingkat tapi dibangunkan 10 tingkat, ini bisa menyebabkan hal-hal buruk terjadi teman-teman. Makanya pada hari ini SLF itu harus dipunyai oleh semua bangunan dan gedung yang ada di Indonesia teman-teman. Dan ternyata pada buktinya ini belum dilaksanakan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah SLO, Standar Layak Operasional. SLO dalam hal ini di dunia perhotelan, saya ambil contoh di dunia perhotelan. Itu di dunia perhotelan teman-teman, ketika hotel-hotel besar itu selalu menggunakan genset. Ketika menjaga, ketika ada mati listrik atau lain sebagainya. Nah, orang yang menggunakan genset tersebut atau yang mengoperasikan genset tersebut itu harus mempunyai sertifikat SLO, Standar Layak Operasional. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan, contohnya perhotelan dan lain sebagainya mengenai pengoperasionalan itu harus mempunyai SLO, Standar Layak Operasional. Ketika tidak mempunyai SLO berarti sudah melanggar ketentuan bekerja teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Bukan dalam hal apa, memang ini terpantau seperti hal yang kecil, tetapi kami sangat hobi memperhatikan hal-hal kecil yang berdampak besar teman-teman. Dan ini harus kita perhatikan, apalagi yang tadi dibahas di awal bahwa di KBU tetap terjadi pelanggaran tata ruang teman-teman. Dan di kabupaten kota di ujung sana, di sekitaran ujung-ujung Jawa Barat itu masih banyak terjadi pelanggaran tata ruang yang jauh dari kota Bandung ini. Dan itu harus jadi perhatian kita, apalagi yang ada di kota Bandung atau di wilayah Bandung Raya teman-teman. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian yang sangat statement dari kita semua. Kemudian yang selanjutnya mengenai jual beli jabatan tadi sudah dibahas di dalam pernyataan sikap bahwa hal ini sudah lumrah. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu tidak saya sebutkan orangnya. Dia menyatakan ketika saya ingin naik jabatan harus ada 400 juta kan. Waduh, saya. Wah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa bagaimana mau bekerja dengan baik ketika sistemnya seperti itu. Ini harus menjadi perhatian teman-teman semua. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kita tetap akan datang ke sini dengan agenda-agenda selanjutnya, meminta kepada Bapak Gubernur untuk mensikapi hal-hal yang telah kita sampaikan. Minimal lah memperhatikan hal-hal yang telah kita sampaikan, bahwa ini adalah permasalahan tata ruang yang harus dibenarkan.
yang harus diluruskan dan tidak boleh dibiarkan. Permasalahan tata ruang ini kalau misalkan dibiarkan akan terus mengakar dan menyebabkan jamur-jamur yang ya itulah menyebabkan kerugian terutama bagi masyarakat, kemudian bagi negara. Kemudian yang selanjutnya mengenai BUMD di Jawa Barat yang harus benar-benar diperhatikan, bahwa BUMD adalah tonggak perekonomian untuk mendongkrak perekonomian yang ada di Jawa Barat. Tapi nyatanya BUMD hari ini hadir belum begitu maksimal. Probabilitas yang terjadinya masih banyak, teman-teman. Dan ini harus kita evaluasi, harus benar-benar amati apa yang salah di sini. Yang tadi permasalahan eksternal kah atau permasalahan internal kah? Ini adalah PR yang harus dikaji, yang harus dibenahi dan harus ditata ulang kembali, teman-teman. Bahwa ketika saya obrolkan suatu BUMD merugi 19 miliar, waduh, itu bukan uang sedikit. 19 miliar itu yang diperhitungkan saja, apalagi yang tidak diperhitungkan. Bahkan kemarin saya membaca sebuah berita, ada BUMD yang meminta suntikan dana sampai 300 miliar. Bayangkan sekumaha duit 300 miliar lamun dipakai ke kebangkitan ekonomi di Jawa Barat. Wah, sejahtera UMKM itu pedagang-pedagang lalu itu teh modalan. Pedagang-pedagang lalu anu cari segala teh modalan. Anu teu usaha sok bere modal sina usaha naon usahana anu kompeten. Dengan uang 300 miliar saya rasa bisa daripada uang 300 miliar dikucurkan ke salah satu titik di akhir tahun dilaporkan rugi. Biar teman-teman semua. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kami mohon apa yang kami sampaikan, permasalahan-permasalahan yang diduga terjadi, melanggar hukum dan melanggar norma-norma, maka kami dalam hal ini tetap konsisten menyikapinya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, dan terima kasih atas pengamanan yang diberikan, serta mohon maaf kepada para pengguna jalan, para penikmat pagi ini terganggu suasana jalannya, suasana menikmati paginya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, ucap, dan lain sebagainya. Kami akan hadir Rabu depan dengan permasalahan yang baru dan mencuat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin satu ditunggu dan kita akan gebrakan Pak Gubernur seperti halnya waktu tahun-tahun sebelumnya menyegel. Nah, menjadi seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat. Ya, yang permasalahan tata ruang itu. Sama. Karena ini pengakuan PKS bodongnya bukan dari masyarakat, bukan, tapi dari dinas langsung. Bahwa dinas mengatakan saya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan izin ieu. Terus saya kasih hadirin, jadi mau mungkin, dan jadi kita pegawai cap, gitu. Komodai karena printer mau pegawai jadi mah. Berarti ayah oknum, ayah jalma dirinya anu, naon memfasilitasi hal tersebut. Nah itu yang harus kita perhatikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.